Wacau, Poras, apa kabar para geng? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada. Oke, jadi kali ini hanya review saja. Saya nggak tahu video saya apa bermanfaat semua. Oke, ini adalah review saja, review untuk fasilitas perumahan yang disediakan oleh perusahaan bagi stafnya yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Oke, jadi mungkin dari kalian ada yang penasaran, mungkin ya, bagi sebagian orang yang pengen bekerja di perkebunan, yang belum tahu sama sekali kondisi perkebunan, ini akan sedikit membantu lah. Jadi apa yang akan kalian dapatkan nanti jika kalian bekerja di perkebunan kelapa sawit? Oke, untuk itu kita langsung saja capcus. Oke, selamat menonton. Oke gengs, jadi kali ini seperti yang saya katakan tadi, kita akan coba review fasilitas perumahan yang didapatkan oleh staf yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Oke, dimulai dari mana TV. Oh ya, pastinya TV ada. Oke, TV. Dan ini adalah kondisi ruang tamu. Oke, tamu yang mau berkunjung dilengkapi dengan mejanya. Oke, selanjutnya ada juga meja makan. Ini adalah meja makannya. Dan selanjutnya ada juga rak piringnya. Oke, kulkas. Biasanya ada beberapa perusahaan yang menyediakan, ada juga yang tidak menyediakan atau dibeli secara pribadi. Oke, dan ini adalah untuk kondisi dapurnya. Dapur sudah dilengkapi dengan wastafelnya untuk cuci-cuci, dan ini adalah untuk kompornya. Oke, dan ada storage atau penyimpanan di bawah, penyimpanan barang-barang, dan kamar mandi. Nah, untuk kamar mandinya itu ada dua, satu untuk tamu, dia berada di belakang rumah, satu lagi ada di dalam kamar. Oke, dan ada juga di sini lemari gantung. Lemari gantung biasanya juga digunakan untuk penyimpanan barang-barang. Oke, kita akan lihat kamar utamanya. Oke, ini adalah kamar utama. Kalau luasnya sih tidak terlalu luas, standar saja untuk ukuran perkebunan. Oke, dan ini adalah kamar mandi yang satu lagi yang ada di dalam kamar. Oke, untuk ruang tidur atau kamar utama, ini biasanya juga disediakan oleh perusahaan. Juga lemari pakaian di sini. Oke, dan kita lihat untuk kondisi kamar mandinya. Oke, kamar mandinya sedang saja, kecil, tapi cukuplah untuk dua orang ya yang ingin mandi secara bersamaan. Oke, untuk di sini sendiri kebetulan saya hanya tinggal bersama dengan istri, jadi masih cukup banyak ruang ya untuk pergerakan di sini. Oke, selanjutnya kita lihat kamar yang kedua. Oke, ups, lampunya kita hidupin dulu. Kipasnya ya sama seperti ruang tengah tadi, ada kipas gantung. Oke, jadi yang kamar kedua ini karena belum digunakan, jadi agak sedikit berantakan dan masih kosong. Ini adalah tempat barang-barang. Oke, jadi untuk ukurannya dia ya sedikit lebih kecil lah dibanding dengan kamar yang utama tadi. Dan di sini tidak ada kamar mandi, hanya kasur dan ada lemari juga. Oke, sorry bukan sponsor ya. Oke, jadi kurang lebih kita matiin dulu. Oke, sudah mati.
Jadi kurang lebih itu adalah beberapa fasilitas yang disediakan, termasuk juga di sini gordennya disediakan semua oleh perusahaan. Oke. Mungkin di beberapa perusahaan lain fasilitasnya bisa jauh lebih lengkap dari yang ada di sini. Kalau menurut saya sendiri, untuk ini, untuk kita yang tinggal di ataupun bekerja di kebun, saya rasa dengan fasilitasnya begini sudah cukup kalau menurut saya. Oke, jadi geng, mungkin dari kalian ada beberapa yang ingin mencoba bekerja di perkebunan apapun, secara tidak langsung ini adalah kondisi yang nantinya yang akan kalian rasakan kalau tinggal di perkebunan. Oke. Ya, untuk rumah sendiri biasanya yang mendapatkan itu adalah staf atau pekerja yang sudah menikah. Oke, jadi kalau dia masih lajang biasanya dia akan ditempatkan di mes lajang. Oke geng, jadi itu adalah gambaran ataupun review mengenai fasilitas perumahan yang disediakan untuk staf yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Jadi mungkin untuk beberapa perusahaan lain fasilitasnya akan lebih lengkap lagi, lebih banyak lagi. Tapi setidaknya itu adalah gambaran yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang penasaran, dan tetap semangat. Wacau, oras.